Selamat pagi. Saya akan menyampaikan kesaksian pribadi saya, kesaksian hidup saya dari awal saya belum mengenal Tuhan hingga sampai pada saat saya mengenal Tuhan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya, Yohanes Bulu Pekamila, biasa dipanggil Yohan. Saya asal Sumba, NTT. Yang menjadi kesaksian saya, pada awalnya saya itu sangat jauh dari Tuhan. Saya itu lebih mementingkan kebutuhan duniawi. Saya lebih fokus sama pekerjaan saya. Saya selalu mengabaikan Tuhan dan hampir tidak pernah untuk beribadah. Saya jujur, saya keturunan orang Kristen, orang tuaku Kristen. Cuman saya itu jarang sekali untuk kenal sama Tuhan, untuk lebih dekat sama Tuhan. Dulu itu lebih senang bekerja, jalan-jalan, kumpul-kumpul sama teman, gitu. Dan saya itu ketika ada teman yang ajak pergi gereja, saya bilang, "Gak, saya banyak sekali alasan supaya saya itu menghindar, supaya saya tidak ikut gereja. Saya terlalu banyak alasan, saya alasan pergi di sana, pergi ada itu, saya banyak alasan. Saya menolak. Saya tidak ada gairah, gak ada niat gitu untuk pergi beribadah, untuk dekat sama Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu saat ketika datanglah mahasiswa STTI yang berkunjung di tempat di mana saya bekerja. Nah, datanglah dia, beritahu kami Injil, beritahu kami tentang kebenaran itu. Mereka nasihati kami, mereka berdoa buat kami semua yang kerja. Nah, di situ saya mulai tergerak untuk harus beribadah. Nah, dari situ saya mulai menyesuaikan diri. Saya mulai mengurangi kehidupan duniawi yang saya lakukan itu. Saya mulai mengurangi dan saya lebih aktif, lebih mengagrafkan diri saya untuk harus pergi beribadah. Dari situ saya terbiasa pergi ibadah terus. Nah, di situ pada suatu waktu yang tahun 2023 tahun 2023, Bapak Gembala GPB Rumah Damai langsung menginjili saya. Dia menginjili saya, dia doa buat saya. Di situ saya makin sadar bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Tuhan adalah sang juru selamat bagi kehidupan saya. Dari situ saya terima Tuhan dan saya terus berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam pelayanan hingga sampai suatu saat juga kampus STI ada berita untuk menerima mahasiswa baru. Maka tergeraklah hati saya. Saya bilang, kalau saya kuliah, maka kehidupan duniawi yang saya sudah punya, yang saya sudah lakukan itu akan makin hilang, akan makin jauh. Maka
saya akan makin merasakan kehadirannya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya berpikir begitu. Jadi saya nekat, saya harus kuliah. Biar pemahaman saya tentang Yesus Kristus itu makin jelas. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi masa lalu kita yang kurang baik, yang kurang menyenangkan, ayo berubah. Tuhan tidak memilih orang benar, orang ini berdosa enggak, tapi Tuhan itu menerima kita semua. Nah, untuk itu saya mohon saudara-saudara juga yang mengalami kehidupannya seperti saya atau yang lain juga, ya tetap semangat, ayo berubah. Ayo kita mengenal Tuhan. Kita mengenal kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya dari awal kesaksian saya hingga pada akhirnya dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada. Kita tetap semangat, kita tetap yakin Tuhan akan menyelamatkan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Shalom, terima kasih.